Selamat sore, perkenalkan nama saya Niputu Dewi Suandari dengan NIM 20101208 dengan jurusan TI-MTI. Di sini saya akan menjelaskan dari ujian tengah semester e-bisnis. Soal yang pertama, sebutkan perbedaan bisnis tradisional dengan e-bisnis. Perbedaan bisnis tradisional dengan sistem e-bisnis. E-bisnis merupakan sebuah proses bisnis secara digital yang tak hanya mewadahi setiap proses transaksi yang terjadi, namun juga memberikan edukasi juga informasi dari dalam sebuah perusahaan dengan sistem informasi dan kontrol yang memberikan respon yang lebih cepat baik untuk end user maupun bagi marketer. Dalam bisnis tradisional atau di dunia nyata, produk yang dijual hanya sesuatu yang nampak atau dapat dirasakan secara langsung fisik, sementara dalam e-bisnis, produk yang dijual adalah produk fisik namun tidak dapat dimiliki atau dirasakan secara langsung, melainkan hanya bisa secara online. Yang nomor 2, metode pengembangan sistem. Apa yang paling cocok untuk membangun sistem e-bisnis? Jelaskan. Terdapat 3 metode pembangunan sistem agar menjadi sistem yang kompleks secara sistematis dan terintegrasi. Di antaranya daur hidup, prototype, dan spiral. Dari ketiga metode tersebut, metode yang paling sering digunakan dalam pembangunan e-bisnis adalah metode daur hidup. Metode ini memiliki karakteristik yaitu proses dilakukan selangkah demi selangkah yang disertai dengan proses dokumentasi yang rapi. Karakteristik inilah yang menyebabkan metode daur hidup cocok untuk membangun sistem e-bisnis. Metode daur hidup terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu tahap perencanaan, analisis, perancangan, penerapan, evaluasi, penggunaan, dan pemeliharaan. Pada setiap tahapan dilakukan proses pendokumentasian antara segala yang telah dilakukan atau disepakati. Yang nomor 3, apa saja cakupan materi UU ITI nomor 11 tahun 2008? Cakupan materi yang terdapat dalam UU ITI nomor 11 tahun 2008 diantaranya A. Pengertian tentang informasi dan transaksi elektronik. B. Asas dan tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. C. Informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. D. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik. E. Transaksi elektronik. F. Nama domain, hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi. G. Perbuatan yang dilarang. H. Penyelesaian sengketa. I. Peran pemerintah dan peran masyarakat. J. Penyediaan di bidang teknologi informasi dan transaksi, ketentuan pidana dan peralihan. Yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan analisis SWOT serta lakukan analisis SWOT untuk satu e-commerce yang ada di Indonesia. SWOT adalah kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategi untuk bisnis atau suatu proyek. Metode ini memberikan faktor internal dan eksternal guna menyusun strategi bisnis yang efektif. Di sini saya mengambil contoh analisis SWOT terhadap e-commerce Shopee. Yang pertama, strength itu kekuatan atau kelebihannya. Di sini ada 4. Yang B, weakness atau kelemahan. Kelemahannya juga ada 4. Opportunity atau peluang, di sini juga ada 4. Dan threat atau ancaman, di sini juga ada 4. Bagian-bagiannya sudah saya sertakan di sini. Yang nomor 5, hambatan e-bisnis di Indonesia adalah A. Belum terbentuknya high trust society. B. Pada umumnya harga produk tidak dapat ditawar lagi. C. Sarana prasarana masih belum memadai. D. Masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi IT. E. Jasa pos masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan. F. Adanya tindak kejahatan kartu kredit. G. Masih menunggu. H. Bisnis masih dipandang sebelah mata. Nomor 6. Aktivitas bisnis
consumer atau B2C dapat dilihat dari tipe-tipe B2C itu sendiri, yaitu A. Penjual langsung. Tipe penjual langsung atau direct seller ini bisa berupa perusahaan besar atau bisnis rumahan. Mereka memanfaatkan berbagai platform online untuk menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan, seperti Instagram dan Facebook. Beberapa dari mereka juga membangun website khusus untuk menjual produk dan jasanya. Yang nomor B, perantara online. Berbeda dengan tipe B2C sebelumnya, perantara online tidak memiliki produk secara langsung. Mereka hanya menyediakan platform untuk menghubungkan penjual dengan pembeli. Contohnya trivago.com dan etsy.com. Yang nomor C, berbasis periklanan. Pada tipe ini, biasanya perusahaan membuat konten yang berkualitas untuk menarik pengunjung website dan meningkatkan trafik website. Tingginya trafik tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjual slot iklan yang dapat diisi oleh informasi penjualan produk atau jasa. Contohnya situs online. Yang nomor D, berbasis komunitas. Ada banyak komunitas online di Facebook, Kaskus, dan platform serupa. Komunitas tersebut menjadi tempat berkumpulnya masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam bidang yang sama, seperti fotografi, traveling, dan sepeda. Oleh karena itu, bisa dijual produk atau jasa langsung kepada komunitas yang punya ketertarikan pada industri yang ditawarkan. Contohnya, Facebook dan Kaskus. Yang nomor E, berbasis biaya. Tipe ini mengandalkan subscription berbayar. Berbeda dengan tipe B2C berbasis periklanan yang tetap menyuguhkan konten secara gratis. Biasanya perusahaan memiliki konten yang hanya bisa dinikmati oleh pelanggan yang berlangganan kebanyakan. Perusahaan dengan model B2C ini bergerak di bidang media, contohnya situs media online, Netflix, dan Hulu. Yang nomor 7, perkembangan atau evolusi B2C di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa banyak perubahan di dalam kehidupan manusia, tak terkecuali di sektor perdagangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Masyarakat saat ini mulai melakukan transaksi perdagangan menggunakan virtual atau biasa dikenal dengan istilah jual beli online. Fenomena ini juga mengubah cara masyarakat bertransaksi yang awalnya menggunakan uang tunai, sekarang lebih sering menggunakan uang elektronik. Kegiatan jual beli online ini secara tidak langsung mengikis keberadaan para pedagang tradisional. Hal ini dikarenakan minat konsumen untuk berbelanja online lebih tinggi daripada berbelanja di pasar tradisional. Kemungkinan serta kenyamanan dalam kegiatan transaksi jual beli online menjadi faktor pendorong masyarakat lebih memilih berbelanja online ketimbang berbelanja di pasar tradisional. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya uang elektronik lebih sering digunakan daripada uang kertas. Adaptasi dengan berbagai kemajuan dan perubahan yang ada merupakan hal penting yang bisa dilakukan oleh masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha agar tidak kalah saing dalam mengembangkan usahanya. Pemanfaatan teknologi yang sangat baik adalah kunci untuk memajukan usaha yang ada. Karena pada sekarang ini, para konsumen akan lebih memilih berbelanja dengan cara yang mudah, hemat waktu, terjangkau, dan yang pastinya kekinian. Asia Tenggara saat ini mengikuti pola yang serupa namun dengan langkah yang lebih cepat karena one-to-end kemajuan horizontal dan hasil dari perilaku leapfrogging. Baik, itulah penjelasan tentang UTS e-Business yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.